Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan sekarang kita ketemu dengan zodiak Libra, zodiak yang ketujuh, dan kita bakal membaca keberuntungannya di tahun 2022 dan juga keajaiban apa yang didapatkan oleh Libra di tahun 2022. Oke, teman-teman, kita bakal membaca seperti biasa. Kita bakal secara singkat bacain untuk Libra. Buat teman-teman Libra, silahkan untuk menyimak dan menonton video ini sampai dengan selesai, karena kita bakal membacakan, memberikan tanda-tanda apa saja yang harus kamu ketahui, sesuatu yang harus kamu pahami, hal-hal apa saja yang harus kamu waspadai, dan segala sesuatu yang harus kamu persiapkan ya untuk tahun 2022 ini. Setidaknya setiap orang pasti kepengen berubah, memiliki satu perubahan-perubahan drastis, keadaan yang lebih baik, rezeki yang lebih lancar, dan sebagainya seperti itu. Makanya saya mencoba untuk memberikan fokus energi, sugesti lebih kepada hal-hal yang positif, yaitu kita bicara tentang keberuntungan, ya, keberuntungannya apa, terus kemudian keajaibannya apa. Karena jangan lupa teman-teman bahwa setiap orang itu sebetulnya bisa menciptakan keajaiban dan keberuntungan, asal tahu caranya, asal mengerti bagaimana tekniknya, ilmunya, insya Allah semuanya akan bisa kita lakukan. Nah, salah satu hal yang paling mendasar sekali adalah semua diawali dengan segala sesuatu yang positif, mindset positif, berpikir positif, berperasaan positif, mentalitas yang positif, sampai dengan apapun yang kita lakukan dengan positif juga, termasuk ucapan-ucapan yang positif. Karena ucapan positif itu juga keluar dari pikiran kita, ya kan? Perasaan-perasaan positif juga keluar dari hati kita juga. Nah, maka dari itu kita belajar untuk bersama-sama, belajar positif, merasakan segala sesuatu dengan positif. Oke, kita langsung shuffle aja kartunya, dan kita seperti biasa keluarkan 10 kartu, ya. Dan seperti biasa kita keluarkan 10 kartu untuk kita baca segala kehidupan dan apapun yang menjadi sebuah keberuntungan bagi Libra, ya, keberuntungan dan keajaiban Libra. Oke, kartunya sudah loncat satu-satu. Kita keluarkan 5 lebih dahulu. Keluar kartu ada Knight of Swords, ada Judgment, ada The World. Oke. Terus kemudian ada Ace of Swords. Ace of Swords, ada 8 pedang yang mengikat seseorang di sini. Kira-kira tanda apa itu ya? Yes, oke. Baik, teman-teman, kita baca dulu 5 kartu di baris pertama di sini. Oke. Untuk teman-teman Libra, kita bakal melihat di sini. Ini yang ke-1 ya. Kartu pertama, kelihatan sekali di situ bahwa ada energi di mana kamu sedang mengejar sesuatu, kamu sedang mengejar sebuah impian, mengejar apa yang sudah kamu harapkan, apa yang sudah kamu impikan, apa yang sudah kamu cita-citakan. Nah, di sini saya melihat sekali bahwa di situ ada sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang kamu lakukan dari sebelum tahun 2022. Nah, kamu penuh keberanian. Jadi kalau saya melihat secara level energi di sini kamu sudah memiliki keberanian yang cukup bagus. Cuman saya melihat di sini masih ada gangguan-gangguan terkait dengan masa lalu, terkait dengan energi lama, terkait dengan hal-hal yang sebetulnya sudah kamu harus tinggalkan, tapi di sini masih ke bawah. Nah, teman-teman, saran saya adalah lepaskan energi-energi yang berhubungan dengan masa lalu kamu, terutama masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang bikin luka batin, masa lalu yang membuat kamu tuh pernah ngerasain trauma, sakit hati dan sebagainya. Nah, saran saya di sini adalah kamu lepaskan, dan saya melihat di sini kamu sudah memiliki upaya-upaya dan perjuangan untuk melepaskan semua itu, dan saya melihat bahwa di sini ada keberanian dan ada tekad yang sangat luar biasa sehingga kamu mampu melepaskan segala tetek bengek yang berurusan dengan masa lalu, meskipun sesekali itu masih kamu rasakan. Saya melihat di sini kamu sudah bisa melepaskan hal-hal apapun yang berhubungan dengan masa lalu, ya. Karena di sini saya melihat ada perjuangan yang saya yakin itu tidak mudah, tidak gampang, tetapi di tahun 2022 kamu berhasil melepaskan semua itu, terutama di bagian yang berhubungan dengan masa lalu.
Kadang-kadang, meskipun kadang-kadang muncul, meskipun kadang-kadang bangkit dari ingatan kamu, itu adalah hal yang menurut saya wajar, karena kita punya ingatan, kita punya memori, apalagi kalau masa lalu itu tersimpan di bawah sadar, itu akan menjadi sebuah long term memory, ingatan yang masuk ke dalam proses ingatan jangka panjang. Nah, tetapi saya melihat di sini bahwa ada the word. The word di sini menunjukkan bahwa, atau tanda bahwa di tahun 2022 kamu akan mencapai sesuatu yang sudah diimpikan dari kemarin. Harapan-harapan yang mungkin sudah kamu miliki dari kemarin-kemarin, dan di tahun 2022 di sini kamu meraih, mendapatkan, ya, mencapai dan menggapai semua itu. Jadi ada keberhasilan, ya. Minimal keberhasilan itu kalau saya lihat ini lebih kepada kamu mampu melepaskan ikatan-ikatan atau jeratan-jeratan energi yang berhubungan dengan masa lalu. Nah, karena di sini saya melihat kamu pernah terikat dengan sangat kuat atas energi masa lalu yang membuat kamu terpuruk, membuat kamu sakit hati, dan membuat kamu sering galau dan sebagainya. Tetapi atas tekad bulat kamu, niat kamu, semangat kamu, saya melihat di sini ada keberhasilan-keberhasilan yang luar biasa. Kamu mampu melepaskan diri dari ikatan yang berhubungan dengan masa lalu, atau mungkin berhubungan dengan mantan, berhubungan dengan sesuatu yang membuat kamu yang trauma, sehingga di sini saya melihat kamu tuh bisa terbebas dari perasaan-perasaan rasa takut, perasaan-perasaan bersalah, merasa sakit hati, merasa jadi victim, ya, jadi merasa jadi korban gitu loh. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau kita state kita ada di posisi di mana kita merasa jadi korban, itu yang kadang-kadang membuat kita itu lama buat move on. Maka hilangkan perasaan atau pikiran bahwa kita ini korban, ya. Jangan lupa, kamu adalah pelaku dari segala kehidupan kamu. Kamu adalah kreator dari kehidupan kamu sendiri. Kamu adalah drivernya dari diri kamu sendiri. Jadi jangan pernah merasa jadi korban. Kamu arahnya mau kemana itu semuanya tergantung dari kamu sendiri, ya. Tapi kadang-kadang dengan perasaan-perasaan yang sedang level energi yang rendah, merasa bersalah, merasa atau feel guilty, terus kemudian merasa apati dan sebagainya, kadang-kadang memang membuat kita tuh seringkali berpikirnya negatif, ya. Tetapi saya melihat bahwa si Libra di sini sudah ada kemampuan untuk bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan tersebut. Nah, terlihat di sini bahwa kartu ke-5 ada Three of Cups. Di situ menunjukkan bahwa kamu tuh mencapai suatu kegembiraan, celebration, ada rasa bersyukur, ada perayaan, ada hal yang membuat kamu tuh lega, ya, karena bisa terlepas dari hal-hal yang selama ini mengganggu kamu. Jadi di sini ada semacam wow, I'm happy, dan kemudian kamu merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus kamu syukuri. Kamu melakukan celebration, kamu bersyukur. Mungkin bisa di sini ada selamatan dan sebagainya. Itu saya lihat seperti itu. Ya, jadi buat Libra itu yang saya rasakan. Saya berharap apa yang saya baca ini menjadi sebuah sugesti, menjadi sebuah doa dan afirmasi buat teman-teman Libra. Kalaupun misalnya ternyata Libra belum bisa se-move on apa yang saya katakan atau apa yang saya baca, saya berharap sekali bahwa Libra ini bisa dijadikan sebagai pemicu motivasi bagi Libra untuk segera bisa, oh ya, gue harus segera move on. Karena aku melihat di sini kamu sebetulnya tinggal istilahnya selangkah lagi untuk bisa mencapai apapun yang kamu pengenkan, ya. Emang semuanya berproses, tetapi yakinlah bahwa ketika segala sesuatu sudah bisa kita benahi, dari hal yang negatif menjadi positif, dari level energi yang rendah menjadi semakin meningkat, saya yakin bahwa semua itu pasti akan berubah, keadaan akan berubah. Oke? Jadi buat Libra, tetap semangat, karena saya melihat di sini energi perayaan, energi rasa syukur, energi bahwa kamu terlepas dari ikatan-ikatan atau jeratan-jeratan batin kamu dengan masa lalu, itu bakalan terlepas, ya. Itu teman-teman. Nah, saya berharap ini bisa menjadi doa buat Libra. Oke, sekarang saya akan shuffle kartu lagi di baris kedua. Kita keluarkan 5 kartu lagi, ya. 5 kartu lagi. Libra,
keberuntungan kamu di tahun 2022 dan keajaiban apa yang menghampiri kamu di tahun 2022. Oke, di sini saya melihat ada dua kartu yang keluar, ada Six of Cups dan juga ada Seven of Wands. Artinya bahwa di sini kamu akan menemukan sebuah kedamaian, ya. Jadi ketenangan kamu, keajaiban dan keberuntungan yang kamu dapatkan adalah di tahun 2022 kamu semakin merasakan ketenangan batin yang semakin baik, ya, semakin baik. So, kemudian kamu bisa fokus ke pekerjaan, bisa berjuang kembali. Kalau misalnya taruhlah mungkin kemarin sempat mengalami kondisi yang kurang baik, di sini kamu akan mengawali segala sesuatu dari awal. Bukan dari nol, tapi dari awal, oke? Tetapi nggak usah khawatir bahwa semua ini adalah sebuah awal yang sangat baik ya teman-teman. Ketika perasaan tenang, pikiran tenang, segala sesuatunya sudah mulai lega, itu adalah awal yang sangat bagus bagi kehidupan seseorang, terutama buat Libra, ya. Oke, kita akan melihat lagi ada hal apa lagi yang didapatkan oleh Libra sebagai bentuk keberuntungan sekaligus keajaiban yang didapatkan oleh Libra. Oke, ya, satu kartu lagi sekalian saya baca. It's oke. Ada beberapa orang naik kuda, 1, 2, 3. Oke, buat Libra, saya melihatnya lebih ke apa ya? Jadi kondisi kehidupan dimulai dari pikiran, perasaan, batin, ya, jiwa kamu yang semakin tenang, semakin seimbang, semakin bijaksana, semakin mengerti tentang kehidupan, semakin mengerti tentang apapun yang berhubungan dengan spiritualisme. Kamu mulai belajar akan semua itu. Di sini memang ada temperance. Temperance di sini berarti kamu mulai menyeimbangkan diri, ya. Jadi mulai ada hal-hal yang tumbuh, ya, kesadaran-kesadaran bahwa kamu sudah bisa menerima ini semuanya dengan kesadaran secara baik, ya. Tidak ada komplain dan kamu sudah mulai semakin bersyukur apapun yang terjadi. Nah, saya melihat juga di sini bahwa akan ada orang-orang yang datang kepada kehidupan kamu. Di sini akan ada orang-orang yang datang kepada kehidupan kamu, mendekat ke kamu, dan semua itu adalah bisa dibilang positif, ya. Teman-teman positif, saudara-saudara yang positif, rekan kerja, dan mungkin bisa dibilang ada tawaran-tawaran suatu pekerjaan. Kalaupun mungkin sekarang kamu sudah menjalani bisnis usaha atau bekerja, tapi di sini saya melihat bahwa kartu keempat dan ke 9, 10 nih ada semacam sesuatu yang menjadi tawaran buat kamu, dan itu berhubungan sekali dengan, ya, berkaitan dengan bisnis usaha atau karir. Nah, di situ juga akan ada banyak orang yang mendekat ke kamu. Mereka semuanya datang dengan penuh rasa cinta, penuh kasih sayang, dan dalam bentuk perhatian-perhatian yang baik. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena apa? Karena medan energi kamu itu sudah bagus, gitu loh. Medan energi kamu, jadi layers energi kamu itu sudah bagus, gitu ya. Dari mulai mindset kamu, cara berpikir kamu, perasaan kamu, feel kamu, dan sebagainya. Nah, semua itu mendatangkan hal-hal yang positif. Kalaupun nanti ada masalah-masalah yang belum selesai, katakanlah seperti itu, di situ akan terjadi semacam otomatis, di mana ketika diri kita beres, ya, apa yang di dalam internal kita beres, nggak ada konflik internal lagi, maka apapun yang di luaran kita, masalah-masalah yang mungkin selama ini belum selesai, itu semuanya akan mengikuti dan selesai dengan sendirinya, secara bertahap dan berproses. Overall, saya melihat bahwa semuanya bagus, ya. Ada semacam perubahan-perubahan di dalam diri kamu, ada energi yang semakin baik di dalam diri kamu. Bahkan saya melihat ada kedamaian yang sangat luar biasa. Proses menuju rezeki yang semakin baik itu terjadi di tahun 2022. Artinya bahwa di sini proses menuju ke rezeki yang semakin bagus itu semakin terjadi, ya, semakin terjadi. Jadi teman-teman boleh merasakan hal itu. Mungkin energinya bisa maju mundur, atau bahkan sekarang mungkin kamu sudah merasakan hal apa yang saya bacakan dari awal.
Oke teman-teman, saya rasa itu dulu buat Libra. Semoga ini bisa memberikan motivasi dan semangat tersendiri. Jangan lupa bahwa kita memiliki hak-hak untuk bahagia dan kamu adalah kreator dari kehidupan kamu sendiri. Oke, teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.